Ini adalah salah satu akses menuju melalui laut ke desa Pematang. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. Sinubaru On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were riding some midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan juga selamat datang kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini memenuhi undangan yang telah kami sampaikan beberapa hari yang lalu lewat via telepon kami hubungi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, siogianya yang menyampaikan ataupun membuka acara ini adalah Bapak Kepala Desa, namun beliau ada kegiatan sehingga tidak bisa hadir bersama-sama kita, dan kami berharap dengan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi sukses dan lancarnya acara kita pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, para peserta maupun ketua HTW sekaligus nanti menjadi narasumber yang kami hormati. Nah, di sini kepada kita semua, kita nanti sudah disampaikan oleh Bapak moderator tadi bahwa kita nanti menjadi relawan trafficking. Nah, kenapa kita undang cuma 15 orang? Karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan lainnya, sehingga tidak bisa kita mengundang ataupun 50% dari penduduk kita. Nah, kepada kita yang hadir pada hari ini, mari kita sama-sama secara hikmat mendengarkan apa yang dipaparkan atau yang disampaikan oleh narasumber kita nanti terkait pencegahan dan penanganan trafficking ini. Maka dari itu, kepada kita semua nanti, khususnya kepada para peserta, ambillah nanti ilmu ataupun pelajaran yang disampaikan oleh narasumber kita, dan tugas kita sampaikan juga nanti ini kepada jiran tetangga, keluarga kita terkait dengan pencegahan dan penanganan trafficking ini. Jangan sampai kita sendiri maupun keluarga kita terjerat hukum, khususnya tentang trafficking. Ya Bapak Ibu ya, artinya beban kita menyampaikan kepada keluarga, tetangga, sanak keluarga kita supaya mereka terhindar daripada tidak perilaku human trafficking. Saat ini menyampaikan kata sambutan Ketua Human Trafficking Watch perwakilan Kabupaten Asahan dan Kota Madia Tanjung Balai dalam mensosialisasikan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau disebut dengan TPPO. Perkenalkan, nama saya Indra Sari Putra Panjaitan sebagai ketua tim Trafficking Watch atau Pemantau Perdagangan Manusia yang berada di Tanjung Balai, Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dan kami memiliki kantor pusat yang berketua umum kami ada di Ketumnya Jalan Cawangan Raya, Bekasi, yaitu Bapak Patas
SMA. Dan kami tim Human Trafficking ini bukan hanya berada di dalam negara, tapi juga ada di luar negara. Di dalam negara termasuk di Batam, daerah wilayah Jawa, NTT, dan Bali. Dari sini. Lalu dari daerah luar negara, salah satunya ada beberapa daerah, yaitu salah satunya di Malaysia. Perwakilan kita di luar negeri. Jadi misi kami adalah untuk melindungi kemanusiaan, yaitu para pekerja, khususnya pekerja migran Indonesia yang berada di luar negara, yang selama ini kami sudah sering melakukan pekerjaan maupun pendampingan, baik masa para pekerja ini dalam keadaan eksploitasi di luar negara sana. Jadi maksud dan tujuan kami sini adalah untuk mengajak bapak-bapak semua dan ibu-ibu untuk mengenalkan kepada masyarakat resiko yang terjadi apabila bekerja dengan menggunakan legalitas yang prosedural. Kemudian itu mengawasi modus-modus yang dilakukan oleh para calo yang bekerja secara ilegal. Di sini kami kerap mendapati adanya kasus kekerasan dan ketidakadilan yang diterima oleh pekerja yang berangkat ke luar negeri secara ilegal melalui calo. Modus-modus yang dilakukan oleh calo ini bukan saja merekrut di wilayah kota saja, tapi telah merambah ke desa-desa. Sebelumnya kepada masyarakat yang berpendidikan rendah dan juga yang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka iming-imingi dengan gaji tinggi, pemberangkatan dengan proses cepat, lalu tanpa menggunakan prosedur, sehingga semakin banyak masyarakat kita terpedaya korban. Kami juga telah mendapati adanya kekerasan pekerja migran yang salah satu karena persyaratan yang tidak lengkap dan karena skill mereka yang rendah, sehingga mereka sangat berisiko sekali ketika pada saat bekerja. Mereka menjadi pekerja kasar, sangat besar sekali risiko kecelakaan waktu di lapangan, dan mereka itu tidak mendapat perlindungan itu. Kenapa? Karena di luar negara sana juga perwakilan program kita, masuk KBRI, KJRI itu juga tak mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita. Salah satunya sulitnya mendapat akses informasi dari mereka. Itu kita sendiri juga karena ilegal sendiri, dan kita sendiri juga akan takut atau meminta perlindungan kepada perwakilan kita di sana. Lalu kemudian ada lagi masalah yang dihadapi di sana, itu adalah kebanyakan korbannya itu perempuan dan anak. Selama karena terpretasi di sana, tidak dibayar, mengalami dianiaya, ditipu, dan banyak lagi masalah-masalah yang dihadapi para pekerja di sana. Bagi perempuan di sana, kebanyakan menjadi pekerja yang kelas bawah. Salah satunya ya rumah tangga, ya, tidak ada yang melakukan pekerjaan yang sedikit, walaupun ada yang sedikit.
kalau nggak salah di seluruh luar negara ada 9 juta orang. Umumnya kebanyakan tamatan sekolah SD, SMP, dan ada sekitar 5% itu dari sarjana itu belum bisa bekerja. Itulah yang selalu terjadi kepada kita sebagai masyarakat Indonesia dalam mengabdi untuk menghidupi keluarganya sampai langsung keluar negara. Jadi dari itu, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu sebenarnya perdagangan orang. Perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang 2127 itu diterbitkan karena tingginya angka perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, maka digunakanlah undang-undang tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan pemberantasan. Jadi dalam definisi tindak pidana perdagangan orang itu di situ ada namanya proses perekrutan, pengangkutan, perampungan, pemindahan dan penerimaan seseorang dengan cara-cara kekerasan, pemerasan, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, memberi bayaran untuk memperoleh persetujuan dari korban. Jadi kalau kita lihat di dalam definisi tindak pidana perdagangan orang itu ada 3 yang penting yang harus kita ketahui. Pertama, proses. Apa itu proses? Proses itu adalah perbuatan seseorang untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman. Yang namanya proses itu punya satu, karena proses itu pra antara bilang berikut atau sebelum berikut. Lalu yang kedua, cara itu adalah teknik yang dilakukan oleh pelaku, melakukan ancaman kekerasan, penipuan, penyekapan, dan lain-lain. Jadi cara itu tidak penting oleh korban, karena informasi yang diberikan oleh pelaku itu tidak lengkap. Misalkan kamu nanti akan dipekerjakan di luar negara sebagai pembantu rumah tangga atau di restoran, tapi tidak dijelaskan jam berapa dari jam berapa dia bekerja. Itu artinya di dalam secara selama mungkin di sisi yang lain dia rela, nggak masalah, suka rela, berarti syarat itu tidak masuk, ya kan? Tapi di sisi lain dia tidak ada dokumen kerja misalnya. Walaupun sukarela, walaupun kita gembira menerima pekerjaan itu, senang, tapi ada potensi ancaman kan di dalamnya ketika tidak ada kontrak kerja misalnya. Ketika tidak ada kejelasan penempatan kerja misalnya. Ketika tidak jelas berapa gaji. Ketika tidak jelas apa hak-hakku ketika aku katakanlah sakit sampai meninggal dunia, nggak ada kejelasan dalam kontrak kerja itu. Walaupun sukarela, kan ada potensi ancaman di dalamnya. Sewaktu-waktu terjadi, apakah masih sukarela ya? Belum tentu kan. Artinya ada sesuatu yang mungkin saja terjadi yang tidak bisa kita atasi dengan hanya sekedar rasa sukarela saya bekerja di sana. Tetap walaupun sukarela, namanya kontrak kerja wajib dipenuhi. Jadi pertanyaan lagi Pak, gini kan karena sukarela tadi. Contoh ini kita lakukan di sini macam contoh, ikut kita bukan angkat tanpa ada perjanjian kerja juga. Apakah itu juga terpikir? Termasuk semua tindakan rekrutmen tenaga kerja yang tidak menggunakan syarat-syarat ini adalah bentuk tindak pidana perdagangan orang. Tapi yang sekarang menjadi sorotan kita adalah ketika risiko itu terlalu besar diterima oleh perorangan ataupun oleh bangsa ini, maka fokus kita hari ini adalah untuk menyoroti perdagangan orang dalam konteks hubungan antar negara, termasuk perdagangan orang yang kira-kira sulit untuk kita pantau. Di sini Jakarta,
nggak ada family di sana. Kita nggak tahu. Tapi kalau antar sini sini aja, memang masuk tidak berjalan dengan orang gitu. Di sini kerja di Teluk jadi kerja di gudang ikan misalnya gitu kan. Toh kita masih bisa memantau kan. Jika ada sesuatu yang terjadi kita masih bisa mengatasinya bersama-sama keluarga kita. Itu juga termasuk sebenarnya. Tapi kan kita punya cara untuk mengatasi dengan cepat. Tapi kalau itu terjadi di Jakarta, di Banten, di Jawa, nggak ada family di sana, dan nggak ada komunikasi, terputus semuanya. Ujung-ujungnya kita mendapat berita dia sudah tidak bernyawa, minta maaf di sana. Ini kan lambat kita mengatasi. Mungkin kita perlu bilang, memang secara hukum hampir semua jenis pekerjaan yang tidak menggunakan dokumen resmi termasuk TPP. Jadi sebelum kita secara hukum ya, secara hukum. Tapi secara sosial ada beberapa yang barangkali bisa kita toleransi dalam petik. Jangan kita ambil pusing dulu soal itu masih bisa kita pantau itu. Apa? Kalau nggak pakai kontrak kerja dan itu tengok bagus nih orangnya, majikannya juga bagus, kan gitu kan? Contohnya jadi tukang pembantu rumah tangga, mana ada kontrak kerjanya? Di sini kerja Tanjung Balai, kerja di kisaran, jadi tukang jaga handphone, tukang jaga pulsa, tukang menjadi kafe, mana ada? Jarang sekali ada yang punya kontrak kerja. Tapi percaya mereka lancar-lancar saja, gajian tiap bulan, pekerjaannya juga enak, nggak ada masalah. Selagi masih bisa dipantau, itu mungkin masih bisa kita dalam tanda petik toleransi, bukan kita setujui, tapi kita toleransi untuk membuat suatu kelompok diskusi tentang mengatasi apabila terjadi tindak pidana perdagangan orang di desa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil musyawarah kami untuk gagasan atau cara untuk mengatasi human trafficking ini. Adapun satu yang pertama yang ingin kami buat adalah membuat posko penjagaan atau posko pengaduan terhadap human trafficking untuk desa Pematang Sebaru yang bergerak untuk menerima pengaduan dari masyarakat seandainya terjadi human trafficking di desa ini. Yang kedua, membuat anak ranting HTW setingkat desa yang ada di Indonesia lah, khususnya untuk desa Pematang Sebaru. Jadi hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Saya ucapkan terima kasih. tidak ada satupun masalah di dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan. Betul ya? Dan tidak ada satupun penderitaan di muka bumi ini yang tidak bisa diakhiri. Gak ada orang menderita selamanya. Pasti dia bisa mengakhiri penderitaannya. Betul Pak? Dan tidak ada seberat apapun beban dalam hidup kita yang tidak bisa kita angkat. Seberat apapun beban itu niscaya bisa kita angkat. Betul nggak? Tapi masalahnya adalah kita seringkali keliru dan salah memahami rumus beban. Selama ini kita memahami bahwa berat ringannya beban hidup kita, sangat tergantung pada besar kecilnya beban itu. Itu yang selama ini sering kita pahami. Contoh, punya hutang 100 juta, berat bagi kita. 100 juta itu kan besar, berat. Kita mengatakan kalau hutang 1 juta baru ringan. Betul ya? Semakin besar beban itu, maka semakin berat kita rasa. Dan ternyata rumus itu rumus yang salah. Yang benar seperti apa Pak? Yang benar adalah bahwa berat ringannya beban hidup kita tidak tergantung pada besar kecilnya beban itu, tapi tergantung pada sempit atau luasnya ruang di mana beban itu berada.
Ini untuk apa dulu wakil narasumber ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dilaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO oleh Human Trafficking Watch atau HTW perwakilan Asahan Tanjung Balai. Sebagai narasumber, kira-kira apa itu Pak penjelasan tentang Human Trafficking Watch HTW dan program-program yang dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Desa Pematang Sebaru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Silakan Pak. Oke, fokus kami di HTW perwakilan Asahan Tanjung Balai ini untuk saat ini adalah melakukan upaya-upaya pencegahan. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya tindak pidana perdagangan orang itu, sekaligus untuk membangun semacam keterampilan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan. Dan salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah sosialisasi masyarakat, sosialisasi komunitas, kemudian komunitas relawan, dan mendampingi mereka dalam rangka mendukung program-program apa saja yang perlu dilakukan sebagai kelompok relawan dalam rangka upaya penanganan dan pencegahan tidak pidana perempuan di desa mereka masing-masing. Ya, terima kasih Pak atas keterangannya. Ini untuk izin untuk Sekdes Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa. Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, apa kira-kira harapan dan tanggapannya dari aparatur desa yang mewakili Kepala Desa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami atas nama pemerintah Desa Pematang Sebaru, Bapak Kepala Desa DPN Ahmad Faisal. Nah, kami sangat berterima kasih kepada Bapak narasumber ataupun lembaga KBC ya Pak ya, yang telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat kami, sehingga hakikatnya kami sudah tahu bagaimana pencegahan maupun penanganan terkait tentang human trafficking ini. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tadi, kami sehingga mengerti tentang bahaya maupun risiko daripada tindakan yang melanggar hukum terkait trafficking. Nah, kami juga ke depan berharap agar kegiatan sosialisasi ini dapat terlaksana sekali lagi dengan tujuan, apalagi sudah terbentuknya relawan human trafficking ini. Harapan kami relawan ini, kami selaku pemerintah desa siap untuk membina dan membesarkan relawan ini, dan tadi sudah dibentuk sekaligus kepengurusan relawan, sehingga kedepannya kami bisa bersinergi dengan relawan yang sudah dibentuk tadi, sehingga pencegahan dini tentang human trafficking ini dapat terlaksana dengan baik di desa kami tanpa ada risiko yang fatal yang diterima oleh masyarakat kami. Terutama dedikasi untuk masyarakat kami, masyarakat awam, sehingga mereka tahu bahaya dan risiko daripada perbuatan tindakan penjualan orang ataupun disebut dengan trafficking. Ya, terima kasih banyak Pak atas keterangannya hari ini. Ini untuk ketua terpilih sebagai ketua Human Trafficking Watch komunitas relawan di Desa Pematang Sebaru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Terkait saudara sudah terpilih sebagai ketua, apa kira-kira visi dan misi program-program ke depan yang akan dilakukan? Silakan. Harapan saya setelah diadakan sosialisasi ini terhadap desa saya adalah dengan khususnya desa saya dari human trafficking ini atau perdagangan manusia, dan masyarakat awam bisa tahu apa itu trafficking dan perdagangan manusia dan bagaimana resiko-resikonya jika kita melakukan tenaga kerja ilegal. Dan saya harap desa saya bisa bersih dari human trafficking. Ya, untuk dari PPD sendiri tambahannya apa kira-kira untuk mendukung untuk kegiatan ini? Ya, terima kasih banyak, salam sehat dan sukses selalu.